Oke lah teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan bahagia. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik untuk ditonton, yaitu tentang seorang pria yang menemukan gelang ajaib untuk mendapatkan hati seorang wanita. Oke lah, tanpa panjang lebar, tekan subscribe baru kita mulai alur filmnya. 김 대리님, Di awal film diperlihatkanlah seorang wanita cantik yang sedang berolahraga pagi. Wanita ini bernama Soyun. Di sini tampak Soyun yang sangat semangat dan sangat bergairah saat berolahraga. Di sisi lain tampaklah seorang pria yang baru saja keluar dari minimarket. Pria ini bernama Gongsu, dan tiba-tiba Gongsu pun langsung menutup kepalanya dengan jaket. Ternyata Gongsu ini sangat malu ketika bertemu dengan Soyun yang sedang berjalan di hadapannya. Rupanya Gongsu ini suka dengan Soyun, yang mana ternyata mereka berdua ini bekerja di satu perusahaan yang sama, yaitu di sebuah perusahaan pakaian dalam. Scene pun berganti memperlihatkan Gongsu yang sedang bekerja, yaitu sebagai seorang desainer di perusahaan tersebut. Lalu kemudian Gongsu pun ditegur oleh bosnya, yang ternyata dia belum juga menyelesaikan desainnya. Dan tidak lama kemudian Soyun datang dengan membawa kardus yang berisi sebuah peralatan. Dan saat Soyun sedang berdiskusi dengan bosnya, mereka pun terkejut dan heran ketika melihat Gongsu yang bertingkah aneh di depan sebuah patung manekin. Rupanya jarinya tersangkut di sela-sela patung tersebut, sehingga jarinya pun terluka. Kemudian saat sedang rapat, Gongsu pun izin keluar kepada bosnya untuk membeli obat. Dan secara bersamaan datanglah seorang wanita cantik bernama Lisa. Dan dia pun mentertawakan jari Gongsu yang terluka karena tersangkut di sela-sela patung manekin. 그게 아니라 Lalu saat Gongsu pergi keluar dan sedang mengobati lukanya, dia pun justru malah mendengar ada suara di balik pohon bambu. Lalu karena Gongsu penasaran, dia pun menghampiri sumber suara tersebut. Dan dia pun menemukan sebuah kotak kecil yang terlihat antik dan tua. Ternyata kotak itu berisi sebuah surat dan juga gelang yang sangat ajaib. Gongsu pun membaca isi surat itu, dan surat itu pun tertulis, gelang ini akan membantumu mewujudkan cintamu, dengan catatan bahwa penggunaan yang berlebihan bisa membahayakanmu dan juga orang lain. 주의사 지나친 사용은 당신 같은 Awalnya Gongsu tampak tidak percaya dengan gelang ajaib itu, tapi dikarenakan penasaran, Gongsu pun memakai gelang tersebut. Dan tiba-tiba, tubuh Gongsu pun langsung kejang-kejang. Dan di sini Gongsu pun langsung merasa sangat percaya diri dan merasa dia adalah pria yang paling tampan di dunia. Kemudian di tempat lain tampak Lisa yang sedang dalam perjalanan ingin pulang ke rumahnya. Akan tetapi dia diikuti oleh dua orang pria yang menggodanya dan mengajaknya ke sebuah bar. Dan ternyata secara bersamaan Gongsu pun melihat Lisa yang sedang diganggu. Di sini Gongsu tampak ingin membantunya, namun Gongsu yang culun pun tidak berani sama sekali. Dan akhirnya Gongsu pun memberanikan diri keluar dari persembunyiannya untuk melawan dua pria tersebut. Dan ternyata di saat dua pria itu ingin menghajar Gongsu, tiba-tiba gelang yang dia pakai mengeluarkan cahaya berkilau yang membuat dua pria tersebut pun menjadi kaku seperti patung. Akhirnya Gongsu pun menghajarnya dengan sangat mudah. Setelah itu Lisa pun menghampiri Gongsu dan mengucapkan terima kasih. Tetapi dikarenakan Gongsu memakai gelang ajaib, akhirnya Lisa pun mengajak Gongsu pergi ke sebuah hotel. 어떻게 다친지는 없고요? Dan akhirnya mereka pun melakukan ritual mantap-mantap. Kemudian di keesokan harinya saat Gongsu sedang meeting bersama bosnya, tampaklah bosnya yang sedang marah-marah karena merasa desain yang dibuat oleh Gongsu dan Seyun kurang menarik dan tidak bagus sama sekali, sehingga membuat para pembeli dan semua kliennya tidak menyukainya. Kemudian Gongsu dan Seyun pun diminta membuat desain yang baru oleh bosnya. Lalu saat sedang melihat contoh desain bersama temannya tersebut pun mengatakan bahwa di matanya ada sesuatu yang aneh. Dan Gongsu yang mendengarnya pun langsung bergegas ke kamar mandi. Dan di saat di dalam kamar mandi, Gongsu pun melihat matanya berubah menjadi warna hitam.
Kemudian seketika Gongso pun langsung ingat dengan catatan yang ada di gelang tersebut. Dan ternyata saat gelang itu dilepas, matanya pun kembali normal lagi. Kemudian di malam harinya saat Gongso pulang dari kantor, dia pun tampak sedang menunggu Soyun. Di sini Soyun bertanya apakah Gongso sedang menunggunya. Lalu Soyun pun mengajak Gongso ke apartemennya. Dan di saat di dalam apartemen, tampaklah mereka sedang mengobrol dengan serius. Dan ternyata tanpa diduga, Gongso pun memberikan sebuah cincin pada Soyun sebagai rasa cintanya. Namun Soyun pun menolaknya. Gongso yang merasa sedih dan kecewa pun lalu pergi ke kamar mandi. Dan di dalam kamar mandi, Gongso pun berniat memakai gelang ajaib tersebut agar Soyun bisa jatuh cinta kepadanya. Akan tetapi Gongso pun membatalkan niatnya karena dia tidak mau menggunakan cara yang tidak halal untuk mendapatkan hati Soyun. Kemudian di keesokan harinya saat Soyun sedang duduk di sebuah taman, tampaklah Gongso yang sedang memperhatikannya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pria dengan keadaan sedang mabuk mengganggu Soyun. Dan pada saat Gongso ingin membantu Soyun, tiba-tiba muncullah seorang pria yang membantu Soyun. Pria ini bernama Lee yang merupakan teman sekantor Gongso dan Soyun. Dan ternyata di sini Lee pun memberikan sebuah kalung pada Soyun. Dan baru diketahui ternyata Lee ini juga menyukai Soyun. Dan setelah Lee pergi, Gongso pun berniat memakai gelang tersebut karena merasa dia sudah kalah saing dengan Lee. Lalu Gongso pun memakainya dan langsung menemui Soyun. Di sini ternyata Soyun langsung terkesima dan berbunga-bunga saat bertemu dengan Gongso. Dan Soyun pun langsung memberikan ciuman hangat kepada Gongso. Lalu di malam harinya Gongso pun masih saja memikirkan Soyun karena dia merasa takut jika Soyun jatuh cinta kepada si Lee. Kemudian karena merasa takut kehilangan, akhirnya Gongso pun bergegas pergi menuju ke apartemen Soyun. Kemudian setibanya di depan pintu apartemen Soyun, Gongso yang merasa kurang percaya diri pun akhirnya memutuskan untuk memakai gelang tersebut. 누구세요? 저요, 수씨. Dan setelah masuk ke dalam, akhirnya tanpa basa-basi pun mereka langsung melakukan adegan ritual mantap-mantap. Namun di keesokan harinya Gongso pun mulai berpikir bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu hal yang salah. Karena setelah melakukan ritual mantap-mantap, Soyun justru tidak menganggapnya dan selalu mengabaikannya setiap bertemu dengannya. Lalu akhirnya Gongso pun memutuskan untuk tidak memakai gelang tersebut. Singkat cerita, akhirnya Gongso pun mencoba mendekati Soyun tanpa menggunakan gelang tersebut dan memasukkan gelang tersebut ke dalam kotaknya kembali. Lalu keesokan harinya Gongso pun mulai merubah sikapnya demi mendapatkan hati Soyun, yaitu dengan membantu membersihkan ruangan kerja Soyun dan menaruh bunga di meja kerjanya Soyun. Tidak itu saja, Gongso pun mulai berani untuk percaya diri untuk mendekati Soyun dengan membantu menyelesaikan pekerjaannya, sehingga membuat Soyun pun mulai tertarik kepada Gongso. Kemudian tibalah pada suatu hari saat Gongso sedang melakukan presentasi bersama para klien dan para petinggi perusahaan, di mana ternyata Gongso pun berhasil mempresentasikan produk mereka dengan sangat bagus, sehingga akhirnya di saat Gongso sedang presentasi, Gongso pun langsung mengutarakan isi hatinya kepada Soyun. Dan saat itu Soyun pun merasa sangat terkejut dan tersentuh dengan segala usaha yang telah dilakukan oleh Gongso. 김대리님, Dan akhirnya film pun ditutup dengan scene di mana Gongso dan Soyun yang kini sudah resmi berpacaran. Dan di akhir film juga diperlihatkan Gongso yang membuang gelang tersebut ke sebuah danau. Dan film pun berakhir. Kesimpulan yang kita dapat dari film ini adalah tetaplah berusaha untuk mendapatkan apa yang kalian impikan tanpa harus malu dan tetap yakin dengan kemampuan diri sendiri dan tetaplah percaya diri. Oke lah teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian and see you next content.